Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andri Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, puluhan requestan masuk dalam sehari aja, jadi banyak banget teman-teman yang minta dibahas untuk Polyhendra ya. Ini beberapa requestan aku pantau banyak yang minta dibahas. Dan juga kita akan bahas untuk Portal Coin teman-teman sekalian. Jadi dua proyek ini yang kita akan bahas, Polyhendra dan Portal Coin. Mari kita ulas langsung pembahasannya dari Polyhendra. Hari ini Polyhendra diperdagangkan di kisaran level 54.800 something ya. Ini token baru listing di kisaran 19 bulan Maret ini, tanggal 19 bulan Maret teman-teman, dan sekarang pergerakannya sudah naik sekitar 28%. Polyhendra sendiri adalah sebuah proyek yang memanfaatkan teknologi Zero Knowledge Proof guna untuk meningkatkan interoperabilitas, skalabilitas, dan juga privacy di ekosistem Web3 secara umum. Proyek ini itu mensupport beberapa bridge atau perdagangan atau layanan cross-chain gitu antar blockchain. Ya, khususnya di jaringan Ethereum, kemudian juga jaringan Bitcoin dan juga BNB, teman-teman. Mereka juga termasuk layer 1 dan layer 2 yang mengukuhkan posisinya membangun ekosistem yang terhubung dan inklusif, teman-teman. Salah satu jaringan project yang bisa mungkin dikaitkan sebagai modular ya. Polyhendra menghadirkan protokol pesan Bitcoin melalui ZK Bridge, memungkinkan Bitcoin terinteraksi atau berinteraksi dengan lebih dari 20 jaringan blockchain, termasuk layer 1 dan layer 2 yang ada di setiap blockchain, teman-teman. Contohnya di Ethereum dia sudah bisa kompatibel dengan jaringan yang dimiliki oleh misalkan Matic ya, atau dari Arbitrum. Nah, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Jadi Polyhendra ini mencoba untuk menghubungkan antara banyak sekali blockchain-blockchain ini yang tidak terhubung satu sama lainnya. Salah satunya juga untuk ZK Bridge Protocol yang membantu menghubungkan dan juga memperbarui jaringan. Itu disebut juga mekanisme pembuktian Zero Knowledge yang ada, yaitu beberapa produk mereka, yaitu ada Virgo and Virgo Plus, kemudian juga ada platform Orion dan juga Libra yang membantu teman-teman dalam hal keamanan di jaringan Polyhendra sendiri. Kalau kita perhatikan, ini adalah layanan yang disupport ya oleh Polyhendra dengan memaksimalkan tentunya keamanan, kemudian biaya yang rendah, lalu efisiensi, dan juga dia sudah mensupport banyak sekali jaringan di sini. Teman-teman pasti tidak asing melihat jaringan seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, Arbitrum, Avalanche, dan kawan-kawan. Masih ada banyak lagi jaringan-jaringan yang tergolong dalam ekosistem milik dari Polyhendra ini, teman-teman. Selain itu, mereka juga disupport ya, atau mensupport layanan seperti cross-chain data, cross-chain DeFi protokol, termasuk juga NFT and GameFi. Jadi narasi token ini banyak banget, teman-teman. Itu, dan jika kita lihat dari ekosistem yang dia punya lebih detailnya, ekosistem dari Polyhendra ini sudah cukup besar. Kalau kita melihat, dia ada kompatibel dengan beberapa layer pertama, teman-teman, seperti BNB Chain, Cordao, lalu Celo, Phantom. Kemudian layer kedua pun juga mereka banyak kompatibel ya, dengan Arbitrum, BNB Chain, kemudian BS Squared Network. Ini adalah layer dari Bitcoin sendiri, layer kedua dari Bitcoin. Kemudian juga ya proyek-proyek yang lain, termasuk juga Manta, Metis DAO, kemudian Polygon Matic. Tidak hanya dengan layer 2 dan juga layer 1, produk infrastruktur mereka juga sudah kompatibel dengan banyak DeFi di sini, kayak Dego Finance, Eigenlayer, kemudian Galce, lalu juga dengan beberapa project gaming. Ini dari Animoca Brand ya, teman-teman, banyak banget game-game yang sudah kompatibel, lalu Metaverse, NFT, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini salah satu project yang bisa dibilang multi, fungsinya multi ya, poly seperti namanya, poly, yang artinya banyak, teman-teman. Mereka juga sudah terintegrasi dengan Alchemy Pay ya, sebuah project yang memang menghubungkan antara
jaringan dari blockchain sama industri perbankan tradisional yang tentunya memungkinkan untuk Polyhendra bisa dibeli dengan lebih gampang jika menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh Acelmi Pay. Kemudian juga ini bisa menjadi salah satu narasi terkait dengan probability Polyhendra masuk ke RWA, teman-teman, atau real world asset yang lagi rame. Karena aku sendiri coba cari-cari berita atau narasi gimana caranya Polyhendra bisa kompatibel sama project-project RWA, teman-teman. Sebab kalau kita perhatikan ya dari CMC mereka punya tag atau punya keterkaitan sama real world asset di sini, teman-teman. Tapi belum ada project RWA yang bisa kompatibel. Dan setelah aku cari, ternyata ini merupakan sebuah baru potensial ya, yang mana Polyhendra ini bisa memfasilitasi integrasi antara RWA dan juga sistem pembayaran, teman-teman. Ya itu, tapi kita tinggal nunggu aja nih kapan mereka bisa terintegrasi dengan banyak layanan. Nah, dengan mereka join dengan Acelmi Pay juga, itu memungkinkan mereka terkoneksi sama Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, dan juga lain sebagainya. Jadi tentunya lebih mudah orang untuk mengadopsi project dari Polyhendra. Ini dia juga ada partnership dengan Eigenlayer ya, teman-teman, guna untuk memfasilitasi bridge yang bisa menghubungkan antara jaringan Ethereum ke jaringan dari Bitcoin. Itu kemudian juga ada kerjasama dengan Renzo, ini juga kurang lebih sama, teman-teman, dimana ini adalah sebuah bridge ya, jadi banyak sekali bridge yang bisa dipakai, teman-teman, dari Polyhendra sendiri karena dia memang kompatibel dengan banyak project. Selain itu produk-produk yang lainnya selain bridge token, kemudian juga ada bridge NFT, ada juga bridge message, dan juga project-project berbasiskan gaming. Jadi project dari Polyhendra ini bisa dibilang banyak ya, projectnya sangat-sangat banyak. Nah, dari tokennya sendiri baru listing udah 5 triliun, berarti kita bisa kategorikan sebagai token small cap to middle cap lah, teman-teman. Dengan maksimum supply-nya dia ada di 1 miliar token, sementara yang beredar baru di 91 juta token saja. By the way, ZK ini atau Polyhendra sendiri di Twitter itu lagi banyak sekali berita airdrop ya. Kayaknya airdropnya masih bisa teman-teman dapetin nih kalau teman-teman ngikutin dari sini, teman-teman. Jadi masih ada airdrop yang akan mereka bagikan guna untuk meningkatkan jumlah token yang bisa diholder oleh masyarakat ya. Cuman aku sendiri belum dapat data rincinya berapa sebenarnya komposisi alokasi token milik dari Polyhendra. Jadi ini masih masih perlu untuk diriset sebenarnya lebih dalam, teman-teman. Cuman keterbatasan informasi ya baru segitu yang bisa disampaikan. Kemudian kalau kita perhatikan exchange yang bisa memperdagangkan Polyhendra udah lumayan banyak. Ada OKX, ada Get.io, Bybit, KuCoin, BingX, BitGet, Maxi, dan kawan-kawan. Possibility untuk listing di exchange besar tentunya masih cukup terbuka. Jadi masih akan kita tunggu kapan ZK ini bakalan listing, teman-teman. Dari segi pergerakan harga, dia sudah listing di KuCoin dengan kenaikan yang lumayan signifikan, waktu itu sampai menembus level $7,4, teman-teman. Dan saat ini pergerakannya sedang terkoreksi ya, sempat naik sampai $3,7 dan sekarang terkoreksi turun sampai 3,4, teman-teman. Dan saat ini pergerakannya cenderung mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita perhatikan Polyhendra sebagai token yang cenderung baru, teman-teman, bisa dibilang di harga saat ini itu masih kita harus pantau lebih lanjut lagi before teman-teman mungkin ada yang dedicate untuk masuk ya. Jadi kita masih belum dapat nih harga-harga wajar karena memang saking barunya ini token. Tapi teman-teman bisa perhatikan area supportnya di kisaran $3,2. Ya, level tersebut bisa dites oleh Polyhendra, let's say kalau tekanan jualnya agak tinggi. Belakangan sih market Bitcoin agak batuk-batuk nih, teman-teman, agak ada koreksi gitu ya. Jadi hal yang wajar kalau ini mungkin akan berimpact terhadap banyak altcoin. Tapi menarik karena project ini punya banyak sekali project di dalamnya, teman-teman. Jadi penghubungan project ini bisa dibilang bakalan cukup dinanti dan juga bisa mensupport satu sama lain project blockchain yang lain. Jadi gitu buat Polyhendra, buat yang pengen masuk mungkin DCA karena kita masih belum dapat level-level support yang kuat karena ya secara teknikal masih sangat-sangat early.
Next kita akan bahas untuk Portal ya. Ini adalah sebuah project berbasiskan gaming, teman-teman. Portal kalau kita lihat dari semua chart, dia lumayan kena bantingan di awal dia listing, teman-teman. Listing di Februari 2024 kemarin, tanggal 29 ya. Pergerakannya langsung turun teman-teman sampai ke level 35.000. Padahal sebelumnya diperdagangkan di kisaran level 57. Ya, sekarang cuma ada di 35.000 saja. Portal Coin adalah sebuah project yang cukup ramai dan kemarin sempat dikait-kaitkan sama yang namanya GTA, teman-teman. Jadi dari Rockstar, developer daripada Portal, itu petingginya ada yang masuk ke project Portal ini guna untuk mengembangkan project gamenya ini. Jadi ini adalah sebuah project gaming ya dengan rating AAA, teman-teman. Jadi jangan salah, project dengan rating AAA itu biasanya adalah klasifikasi game dengan budget yang sangat tinggi. Dia mendukung dengan visual grafis yang bagus, kemudian juga jalan cerita yang juga sangat menarik, teman-teman. Jadi project-project AAA ini biasanya merupakan sebuah project-project yang ya bisa dibilang besar ya, teman-teman, besar, memakan banyak biaya dan juga ya bisa dibilang menjadi salah satu project game terbaik, teman-teman. Macam-macam ya game yang udah dibikin oleh Portal sendiri. Dan dia langsung bikin token juga, teman-teman. Jadi token dari Portal ini berfungsi untuk mensupport ekosistem yang sudah dimiliki sebelumnya oleh project Portal Gaming. Jadi ini adalah salah satu project dengan narasi game yang boleh teman-teman pantau. Ya, itu beberapa news mereka ada kerjasama, ada kompatibel atau terintegrasi dengan Magic Eden. Ini adalah salah satu platform NFT, teman-teman, NFT marketplaces ya. Itu teman-teman bisa melakukan pembelian penjualan NFT di platform ini, dan tentunya yang namanya project gaming itu nggak akan terlepas dari yang namanya NFT, teman-teman. Selain itu mereka juga ada beberapa turnamen e-sport ya. Ini contohnya ada Dota 2, teman-teman, join dengan Portal. Itu untuk streaming. Teman-teman, tentunya ini bakalan berpeluang ada turnamen yang cukup besar untuk dua partner game ini. Selain itu juga Portal ada berpartner dengan apa nih? Jadi Portal Coin di samping kampanye pemasarannya membangun bidang Fi sosial. Jadi ini adalah social Fi ya, social Fi yang akan dikembangkan tentunya untuk Portal. Kalau kalian perhatikan dari mereka punya website, teman-teman, Portal ini tidak hanya sekedar jualan token atau bikin game, tapi mereka pengen merambah nih ke dunia metaverse sekaligus juga social Fi. Ya, jadi social Fi ini bisa menjadi salah satu hal yang penting, teman-teman. Jadi social Fi itu adalah penghubungan antara sosial media sama finance, di mana teman-teman nanti bisa terhubung dengan orang lain di media sosialnya sekaligus bisa melakukan transaksi di sana, teman-teman. Jadi itu yang mereka sedang coba buat garap saat ini. Selain itu juga sebagai game dengan rating AAA ya, pertumbuhan dari Portal ini terbilang sangat cepat ya, dengan lebih dari 200 orang yang sudah ada di jaringan. Jadi 200 orang ini termasuk developernya juga, teman-teman, dalam hal pengembangan game yang mereka buat. Nah, itu sih dari Portal. Kalau kita perhatikan untuk Portal sendiri market cap-nya ada di 5 triliun. Jadi mirip seperti Polyhedra yang kita bahas tadi. Dengan supply maksimumnya itu sekitar 1 miliar ya, sementara yang beredar ini masih sekitar 148 juta saja. Jadi belum seberapa banyak lah. Baru 14% yang beredar. Dan Portal sendiri sudah listing di banyak exchange kayak di Binance, kemudian Bybit, Gate.io, KuCoin, WingX, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas harusnya sih nggak ada masalah. Untuk narasi gaming, saya rasa tahun ini kita masih wait and see, teman-teman. Ternyata peluncuran dari Apple Vision Pro itu tidak bisa membuat narasi gaming metaverse cukup langgeng ya, atau cukup sustain lah, bertahan agak lama narasinya. Itu ternyata belum, teman-teman, karena ada beberapa sentimen yang sekarang lagi naik, yaitu RWA, teman-teman, sehingga narasi gaming ini kayaknya agak mundur sebentar ya. Meskipun kemarin sempat ada kenaikan beberapa project kayak dari Gala, kemudian juga ada Sandbox,
Tapi Portal menurut saya momentumnya masih belum, teman-teman. Secara teknikal sih pergerakan dari Portal ini masih cukup sideways. Masih menarik buat teman-teman yang pengen masuk koin apa, tapi koin yang belum naik terlalu tinggi. Portal sama sekali belum ya. Ini masih bakalan punya potensi buat kalian yang pengen untuk mencari koin-koin mana yang menarik. Untuk resistance saat ini Portal ada di 2,7 dolar, sementara supportnya ada di 2 dolar. Let's say kalau teman-teman bisa menemukan harga Portal turun di bawah 2 dolar, itu akan menjadi momentum menarik buat teman-teman melakukan DCA. Teman-teman, untuk saat ini dia masih bergerak flat, sideways ya. Sideways bisa kita asumsikan sebagai salah satu peluang buat teman-teman masuk, karena konsolidasi itu seringkali merupakan fase akumulasi ataupun bisa jadi distribusi juga buat market, teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk fase sideways seperti ini buat teman-teman cicil barang. Nah, sebagai token yang market cap-nya nggak terlalu besar atau belum terlalu besar saat ini, bisa dibilang volatilitas dari Portal juga agak gimana gitu, teman-teman. Jadi sometimes dia volumenya bisa melonjak tinggi, sometimes juga tidak. Tapi kalau kita pakai indikator smart money di sini, saat ini volume dari Portal itu mengalami penguatan. Ini mulai dari 25 Maret ada volume yang naik dari Portal, tapi dari 27 Maret baru ada indikasi smart money yang masuk, teman-teman. Ini berarti ada potensial nih untuk Portal mengalami kenaikan dulu dalam jangka waktu pendek, teman-teman ya, sampai nanti ada narasi gaming yang akan kembali digoreng, teman-teman. Kita saat ini sih masih belum ke sana ya, cuman fase-fase sideways seperti ini bisa teman-teman manfaatkan buat akumulasi dulu. Jadi paling gitu aja buat Portal, dua token baru yang kita bahas ini, baik dari ZK dan juga Portal, menurut saya masih cukup menarik buat kalian perhatikan ya, karena belum terlalu signifikan juga untuk kenaikannya, teman-teman. Siapa tahu teman-teman masih bisa memperoleh gain yang cukup besar dari token-token middle cap seperti ini. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini, teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.